Sementara itu, dari barang bukti yang disita, sebagian di antaranya dikembalikan kepada terdakwa setelah memenuhi kewajiban membayar biaya masuk ekspor dan impor. Dalam perkara ini juga ada barang bukti yang dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan fakta-fakta persidangan karena yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar biaya masuk ekspor dan impor bea cukai, dan yang bersangkutan telah dibayar melalui kantor bea cukai, dan barang itu sebagian sudah dikembalikan sesuai dengan putusan pengadilan. Karena dalam perkara ini cuma satu perkara yang akan dimusnahkan, itu atas nama Rustian Alfarizi. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Ahelia Bustami, mengatakan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah dan barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Ini Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah inkrah, kita melaksanakan antara lain satu perkara kepabeanan dari BKI. Adapun perkara untuk kepabeanan itu kita musnahkan dengan cara dibakar. Ahelia menambahkan, tujuan pemusnahan ini salah satunya untuk menghindari penumpukan barang bukti dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Pendengar, untuk membahas mengenai pemusnahan barang bukti merupakan hasil tangkapan dari Bea Cukai Tanjung Pinang, kami sudah tersambung bersama Bapak Sodikin, Kepala Bea Cukai Tanjung Pinang. Selamat pagi Bapak Sodikin bersama Yuli di studio. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak, dari berita yang kami sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi primadona untuk penyeludupan barang dari luar negeri. Bagaimana tanggapan Bapak? Baik, terima kasih Bu Yuli. Para pendengar RRI di Tanjung Pinang dan seluruh tanah air, mungkin dapat saya sampaikan bahwa tugas Bea Cukai adalah sebagai trade facilitator, community protector, industrial assistance, dan revenue collector. Dalam kaitannya tindak pidana penyelundupan, kita mempunyai peran sebagai trade facilitator dan community protector. Kita berkewajiban untuk melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan khususnya di Tanjung Pinang dan Kepri ini dari serbuan penyelundupan barang-barang ilegal. Tentunya ini sangat merugikan negara dan masyarakat, ya kan? Dan di tahun 2018 kami sudah melakukan upaya penindakan, itu ada sebanyak 110 kali kegiatan. Dari seluruh penindakan tersebut kita tindak lanjuti dengan penyidikan, ada 8. Kemudian salah satunya yang kemarin sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dimusnahkan oleh teman-teman penyidikan, dari teman-teman Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Kemudian kaitannya di Tanjung Pinang atau Kepri yang disinyalir sebagai masih berisiko tinggi terhadap penyelundupan, ini memang faktanya seperti itu, sehingga kemarin tanggal 15 Januari 2019 kita teman-teman juga menyaksikan di Batam itu dilakukan deklarasi bersama yang kedua, jilid 2 oleh Bu Menteri Keuangan, Ketua KPK, kemudian Panglima TNI, kemudian Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, dan seluruh aparat penegak hukum yang ada di Indonesia ini. Ini adalah kelanjutan dari program penerimaan importir, cukai, eksportir, dan eksportir berisiko tinggi yang dilakukan pertama kali tanggal 12 Juli 2018. Demikian Bu. Oke, jadi sejauh ini seperti apa upaya yang dilakukan Bea Cukai sendiri untuk melakukan pencegahan masuknya barang-barang ilegal tersebut? Ya, kami Bea Cukai Tanjung Pinang dan seluruh jajarannya sudah melakukan sinergi dengan seluruh aparat penegak hukum ya, di Kepulauan Riau ini, Provinsi Kepulauan Riau, terutama di Tanjung Pinang dan juga Bintan, ya kan. Upaya-upaya yang sudah kita lakukan mulai dari patroli laut, patroli darat, dan beberapa kegiatan antara lain juga edukasi atau sosialisasi ke masyarakat, ya. Ini tentunya juga sangat penting selalu kita kedepankan. Jadi intinya kami juga
tidak menghendaki penindakan represif terhadap kegiatan penyeludupan ini, namun kita juga kedepankan sosialisasi kepada masyarakat agar hal-hal demikian itu dipahami bersama dan tidak terjadi lagi. Baik, nah dengan upaya yang dilakukan itu semaksimal apa sih Pak untuk mencegah masuknya barang-barang tersebut? Gimana Billy? Dengan upaya yang dilakukan dari Bea Cukai sendiri, sejauh ini semaksimal apa untuk mencegah masuknya barang-barang itu? Ya, mungkin kita lihat masyarakat Tanjung Pinang dan Bintan di Pulau Bintan ini dalam periode 2 tahun terakhir ini sudah sangat berkurang, bahkan hampir tidak ada lagi barang-barang selundupan yang ada di Pulau Bintan ini, karena kita bersama seluruh aparat penegak hukum, baik dari TNI, teman-teman TNI, Polri, teman-teman Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan seluruh masyarakat juga sudah menyadari hal itu adalah sesuatu yang tidak benar, dan kami juga bersinergi untuk mengatasi barang-barang tersebut. Sehingga kita lihat di pasaran barangkali kita juga sudah tidak lagi menemukan barang-barang tersebut atau langka sekali. Oh iya. Biasanya yang masuk itu selain pakaian-pakaian bekas gitu ya Pak, itu apa saja dan dari negara mana saja? Ya, yang barang-barang hasil penyeludupan yang kita tegah ya dari hasil data yang ada di kita, ini barang campuran kalau diistilahkan ya. Dari mulai baju bekas, pakaian bekas, sepeda dan lain-lain. Dan ada juga barang-barang baru, jadi mulai peralatan olahraga, kemudian alatan elektronik, ya kan, kemudian garmen, sepatu dan lain-lain, dan memang ini sangat variatif barangnya, ya. Itu yang hasil dari penegakan yang salah satunya kemarin kita saksikan bersama-sama sudah dilakukan pemusnahan karena keputusan pengadilan yang dilakukan oleh teman-teman Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Baik, nah untuk kasus seperti yang disampaikan dalam berita tadi, ada beberapa barang bukti yang disita yang sebelumnya sudah dikembalikan kepada terpidana. Ini karena sudah memenuhi kewajiban membayar biaya masuk ekspor dan impor. Bagaimana tanggapan Bapak? Itu maksudnya gimana ya Pak? Ya, begini Bu, jadi terhadap barang-barang hasil penindakan yang ditindaklanjuti dengan proses penyidikan yang tentunya tahap akhirnya adalah proses di pengadilan, maka kita semua, termasuk aparat dan masyarakat, harus tunduk terhadap keputusan pengadilan tersebut. Dalam hal ini, kasus yang kemarin itu adalah, putusannya adalah pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta. Kemudian terhadap barang buktinya adalah sebagian dirampas dan sebagian dikembalikan setelah membayar biaya masuk impor. Ya. Jadi terhadap sebagian barang yang telah ditetapkan oleh keputusan pengadilan itu dikembalikan ke yang bersangkutan atau pemilik, ini ada kewajiban dia harus membayar biaya masuk impornya terlebih dahulu. Namun sampai saat ini proses itu belum dilakukan, mungkin masih menunggu. Demikian. Oke, berarti itu tadi mekanisme aturannya ya. Nah, terakhir silakan untuk memberikan imbauan nih kepada pendengar. Ya. Terima kasih. Jadi yang kami hormati para pendengar RRI di Tanjung Pinang dan seluruh tanah air, kami menghimbau kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau untuk turut serta secara aktif. Ya, kita menjaga masyarakat Kepulauan Riau ini agar kita melindungi masyarakat dari serbuan barang-barang ilegal, ya, dan kita lebih mengutamakan produksi dalam negeri, dan juga kita tentunya dengan melindungi produksi dalam negeri ini akan muncul multiplier effect yang sangat positif, diantaranya tumbuhnya produksi dari masyarakat kita sendiri, kemudian salah satunya kita masyarakat juga terhindar dari wabah penyakit terhadap barang-barang bekas, ya. Dan juga salah satunya secara tidak langsung dengan produksi dalam negeri tersebut adalah kita bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara. Dapat saya sampaikan kantor Bea Cukai Tanjung Pinang di 2018 itu
bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara, ya kita bisa mengumpulkan untuk penerimaan negara itu sebesar 2,4 triliun rupiah, Bu, dalam 1 tahun. Ya, demikian. Baik, terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Terima kasih, Bu Yuli, sama-sama. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kepala Bea Cukai Tanjung Pinang, Bapak Sodikin.